Mobil ini juga sudah ada lampu milnya. Apa itu, Mas? Mil itu malfunction information lamp. Cek engine. Apakah mobil injeksi awal itu lebih hemat daripada Beberapa kasus kalau itu diginiin dia pas idle up-nya kacau. Jadi nggak cuma kita berpegang teguh sama satu merek aja, Pak. Kita bisa membandingkan berpegang teguh emang perpisahan ini. Dulu saya sih ingin masuk sastra. Kalau yang sekarang misal throttle motornya error, ya udah ganti throttle motor. Tahanannya berapa nih standarnya, Mas? Tanya berapa, Mas Arif? Mati lah we. Sing takon mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Selamat siang menjelang sore. Di siang hari ini masih di daerah istimewa Yogyakarta, yang agak ke selatan ya, nggak jauh-jauh sih dari kota Jogja. Ini ada bengkel semua merek dan montirnya profesional, pro. Wah, sudah berpengalaman. Pokoknya mobil-mobil yang berurusan dengan injeksi, ayo merapat ke sini. Apapun mereknya, mau Eropa atau Amerika atau juga Korea dan Jepang ya pastinya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang mobil pertama kali keluar injeksi ya. Apa sih perbedaannya dengan mobil-mobil yang sekarang yang sudah injeksinya mungkin apa ya? Apa yang baru dari teknologi injeksi saat ini? Nah, ini udah ada Mas Wawan dan Mas Arif. Nah, tapi Mas Arif nih masih demam ya, demam panggung. Masih demam panggung. Terbiasa gacor dia, Pak. Gacor. Iya. Saya tanya dulu Mas Wawan. Oh iya, Pak Taufik. Mas Wawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan sahabat Apedia. Baik. Mas Wawan. Iya. Saya bertanya sedikit. Apa sih perbedaan mobil injeksi yang awal-awal keluar dengan injeksi yang saat ini sudah mulai dipakai umum dari mobil-mobil baru? Oke, Pak. Ya sebenarnya sama, tapi nggak bisa disebut sama juga, Pak. Beda ya. Nah, nanti yang jago Mas Arif nih yang menjelaskan. Nah, kita saat kenalan dulu dengan mesinnya di sana kali, Pak ya. Baik, ayo. Nah, ini kondisinya tuh mesinnya kan mesin ya biasa lah, kayak mesin biasa konvensional. Udah pakai injektor. Ini ada 4 injektor. Nah, itu kenapa disebut injeksi kan? Kalau ini kan kalau Toyota nyebutnya EV ya. EV ya, EV yang pertama-tama dulu keluar EV ya. EV itu apa, Pak, kepanjangannya, Pak? Electrical, kalau salah diperbaiki ya. Electrical valve injection. Benar? Bukan. Full. Iya, minyak ya. Iya, gak tahu. Pak Elin, EV kepanjangannya apa? EV. Electric Fuel Injection. Ignition. Oh, benar ya, Pak. Benar ya, Pak. Benar. Yes, keren, Pak. Tapi nanti dikasih tepuk tangan lagi. Oke. Nah, Elektronik ya. Oke, nah ini injeksinya yang dikasih sistem, Pak. Ada ecunya nih, Pak, untuk injeksinya. Terus mobil ini juga sudah ada lampu milnya. Apa itu, Mas? Mil itu malfunction information lamp. Cek engine. Iya. Udah ada. Jadi ketika ada trouble masalah tentang elektrikal, itu akan muncul itu nanti. Overheat juga udah muncul. Cuman bedanya ini untuk pengapian itu masih pakai platina gini, Pak. Distributor, Pak. Jadi dia mengandalkan putaran mesin. Ini pembagiannya masih ya manual pakai platina gitu. Jadi ini di atas dari Nissan Terrano ya? Ya, ini di atasnya karburator. Karburator ya. Ya. Sebelum karburator akhir inilah muncul pertama. Iya, ini EV yang pertama. Kelasnya Soluna gitu tuh. Gitu, Pak. Ini pakai distributor. Jadi dia pengapiannya masih kayak gitu. Ketika terjadi trouble pengapian itu nanti kan koilnya ada satu saja nih, Pak. Kalau mobil sekarang kan setiap lubang itu ada koilnya ya. Betul. Nah, ini koilnya cuma satu. Jadi ketika ada masalah pengapian kayak mobil ini tadi, itu yang ditelusuri adalah kabelnya. Kabelnya ada yang putus atau bad connect gitu, Pak. Jadi ini kabel langsung ke busi berarti nih. Ini menuju ke busi, sebut aja nggak apa-apa. Tuh. Busi. Nah, ini tadi ada yang bad connect 1. Nah, ini di dalamnya kan busi semua. Nah, itu koilnya satu ini.
awet ini coil kayak gini nih. Jadi ada plusnya ya kalau kayak gini satu aja yang rusak ya. Kalau ini kan kalau dulu tuh coil terpisah, distributor terpisah ya Pak ya. Kalau ini bergabung ya Mas Arif. Kalau itu gabung Pak. Gabung jadi ya? ini distributor ya Pak, distributor sesuai FO sama. Jadi ada fairing order 1342. Jadi yang membagi ini. Kalau yang mobil sekarang kan langsung satu-satu. Iya, satu benar. Yang membagi Membagi ECM. ECU-nya itu. Kalau sekarang kontrolnya kalau yang dulu yang tahun 94 ini Pak. Ini namanya distributor. Sama. Masih pakai putaran mesin, terus setiap kabel itu nanti ada urutannya pengapiannya tuh. Tadi Mas Arif nyebut 1342 ya. Iya itu. Itu maksudnya itu waktu urutan pengapiannya Pak. Apinya itu di silinder 1, terus ketiga, terus 4, terus kedua. Jadi enggak 1 2 3 4. Karena bentuknya itu kan atasnya yang di atas 2 paling luar dan bawah yang tengah itu 2. Nah itu kan gitu. Nah nanti itu ada hubungannya dengan langkah 4 tak itu tadi Pak. Yang langkah hisap, kompresi, usaha, buang, nah kayak gitu. Nah itu pas lompatan api itu pas sebelum langkah ledakan, sebelum usaha. Sebelum TMA pas mau itu kompresi fullnya itu ada percikan api, terus terjadilah ledakan. Baik. Kayak gitu Pak. Ini kan mobil-mobil seperti ini di tahun-tahun 90 awal ya? Iya, 90. Iya. Kalau ini 94. 94 ini ya? Kalau ini 94. Nah, tahun 94. Terakhir mobil kayak gitu Mbak? Yang masih menggunakan setelah muncullah yang versi full yang ada ECU yang sudah Kalau- ECM ya, ECM tadi. Kayaknya Kalau- 2000-an. 2000-an ya? 2000-an ke sini udah Iya, ECM. udah full. Bahkan Nissan itu 2007 tuh ya Mas ya. Oh iya. Yang Livina kan? Vina ya. Yang- Awal yang- pertama keluar ya. Sebelumnya kan ada tuh Extrail T30 Pak. Extrail Oh, iya, T30 dulu 2004 2003. 2004. Serena kan 2004. Iya. Itu sudah ada, itu sudah ECCS. Sudah udah nggak pakai distributor, setiap silinder pakai coil gitu. Kayak gitu. Terus yang terbaru lagi kan ada Grand Livina itu tadi Pak. Nah, kalau kita kembali ke mekanik dari apa namanya? Iya. Sistem angin apa udara? Ini sama Pak. Ini Throttle itu Pak. Throttle. Iya. Throttle ini berarti kan ada juga di mobil-mobil baru sekarang. Oh iya. Yang istilahnya itu kan yang saya tahu nih, kalau kita bersihin apa gitu. Iya. Nah, nanti tiba-tiba ininya ngayun. Oh gitu. iya. Iya, betul. Nah, katanya kita bersihin throttle aja ngayun ya gitu. Nah, gimana? Apa yang perbedaannya antara teknologi lama dan teknologi yang baru sekarang? Ya, Mas Arif. Kalau ini perbedaannya itu sebetulnya hampir sama Pak. Cuman ini semi. Jadi ada kontrol ECU-nya sama manual. Penyetelan pembukaan apa namanya nih? Throttle-nya. Throttle-nya masih bisa di setel. Oh, di sistem. Ini masih bisa di setel lewat manual kabel. Tapi kalau ini idle up-nya nggak bisa. Ini udah Idealnya bawaan berarti ya? idle up-nya bawaan. Ada ininya sendiri. Kalau ini namanya apa? Sensor apa? Ini TPS. Throttle position sensor. Throttle posisi sensor kalau yang mobil-mobil sekarang dan Nissan itu loh. TPS. Udah ada sebetulnya udah ada. TPS kan untuk mengetahui sudutnya Pak, sudut pembukaan throttle. Terus yang ini itu untuk ini ya, atur idle-nya ya Mas ya. Ini untuk ngatur Naik turunnya idle ya. Naik turunnya idle ini. Tapi nggak bisa di style. Dia bisa disetel. Ini nggak bisa disetel, cuman kalau dia kotor dan ada masalah tinggi dia Pak. Terganggu. Terganggu si idle up-nya itu idle-nya itu tinggi. Nah, kayak tadi mobil ini agak tinggi saya lihat. Ini tinggi tadi ya. Ini kotor banget Pak ini tadi. Ini hampir mau proses pembersihan ini. Baru proses pembersihan. Oke. Bedanya dengan throttle yang pakai motor tuh gini Pak. Ini kan ada throttle ya. Kalau ini kan sudah paten nutup gini ya Mas ya. Iya. Dia tuh posisi idle itu throttle-nya nutup kayak gini Pak normalnya Pak. Terus nanti udara yang masuk ke situ untuk mensuplai udara dan campuran bahan bakar saat stasioner itu pakainya yang idle up ini. Apa namanya? Namanya apa Mas? IDS ya? ISC. No. ISCV nih. Nah, itu kalau jagoannya ngomong kayak gitu. ISC. Nah, itu nanti udaranya masuk lewat sana. Jadi kalau mobil yang kita ya Nissan ya dulu yang sekarang itu di sininya agak buka dikit.
Oh, nggak ketutup murni ya? Nggak nutup full ya, agak buka sedikit berapa derajat itu untuk mengalirkan udara. Kalau itu tertutup penuh, itu mesin nggak bisa hidup. Sama kalau kita mesin dinyalakan terus dipampatin gini, mobil Nissan mati. Karena nggak ada udara yang masuk, kayak gitu Pak. Kalau Nissan nggak? Ya Nissan mati itu. Mati juga? Iya, karena kan dia mengandalkan dari throttle-nya yang buka di sini. Ketika dia nanti filter udaranya mampet banget tuh, itu pasti berebut mati. Nah kayak gitu Pak. Nah kalau mobil ini ditutup gini, ya masih nyala karena udaranya lewat ini ya Pak ya. Iya, lewat ini. Lewat. Ada lubang-lubangnya khususnya. Ini ada kontrolnya. Kontrolnya ke situ. Baik. Kalau ini berarti masih menggunakan kabel berarti? Masih Pak, masih menggunakan kabel. Mekanikalnya pakai kabel. Gas ya? Kabel ke gas masih menggunakan kabel ke gas. Ini sering rusak ya Mas? Sering rusak apa sering kotor? Beberapa kali kalau kemarin Avanza sama itu kalau tekniknya salah. Jadi dia kan harusnya diginiin seumpama dilepas, terus dalamnya itu nggak boleh dibalik gini Pak. Kan kotorannya harus turun. Kalau salah gimana posisinya Mas, diulang Mas? Gimana ya, ini kalau ini kan nggak dilepas soalnya beda fungsi. Iya. Di beberapa item idle up-nya itu seumpama posisinya kotorannya ini ada kotoran Pak. Nah dia nggak boleh gini, jadi dikasih cairan terus ini diginiin, ditunggu lama biar turun. Si dalamnya turun. Kalau diginiin dia malah ke dalam, si kotorannya ke dalam. Kayak telinga gitu ya, lubang telinga. Itu beberapa kasus kalau itu diginiin dia pas idle up-nya kacau. Jadi error panas, idle up-nya panas, nggak bisa berfungsinya nggak baik lah karena kotorannya malah ke dalam itu tadi. Apakah tidak bagusnya ini juga dilepas dari awal? Nah ini kalau ini beda Pak sistemnya Pak. Kalau ini cuman ini katupnya yang ini, katupnya yang kecil ini. Oh itu katupnya. Kalau yang ini kan tadi sempat dicabut akinya ya Pak ya? Iya betul Mas, dicabut aki ternyata. Harapannya biar itu ya? Harapannya biar turun si idle up-nya, biasanya idle-nya itu di bawah 1000 rpm, sekitar 800-an. Ternyata tidak berhasil. Ini tadi berapa rpm? Ini hampir 1800 tadi rpm-nya. Tinggi ya? Dan ternyata setelah dilepas si idle ini namanya ISCV-nya ini kotor Pak tadi. Si katupnya mampet dan ada selang yang bocor. Jadi ada 2 permasalahan. Semoga setelah dibersihin ini nanti akan kembali normal. Harapannya gitu Pak. Bisa idle normal ya dengan putaran mesin di bawah 1000. Di bawah 1000 gitu. Oke. Jadi kalau di mobil-mobil yang sekarang yang modern itu kan ada learning gitu Pak, yang kita bisa injek-injek pedal gasnya dengan cara manual. Kalau di mobil ini tuh bisa dengan dilepas terminal akinya Pak. Terminal negatif dilepas, tunggu sampai 10 detik Pak. Berapa? Kalau Avanza itu 10 detik. Kalau ini maksimal 15 menit. Maksimal Lama. apa minimal? Maksimalnya 15 menit. Durasi ya pokoknya terlama. Dilepas. Dilepas min sama plus aki itu dilepas. Tujuannya untuk ngereset itu. Untuk reset ecu, untuk reset ecu. Oke. Gitu. Baik. Jadi tetap ada Pak, tetap ada perisetan itu Pak. Perisetan ecu. Nah, Mas, saya pinjam mic dong. Mas Arif. Mas Iya, betul Mas Arif. Mas Arif kan bener. Mas Arif. Ya, kan tadi 15 menit. Ada yang 10 detik. Iya, kalau Avanza itu sekitar 10 detik. Nah, pertanyaan saya, ini sebenarnya sudah punya ECU atau belum? Kalau ini sudah punya, cuman khusus mesin, engine. Kalau yang ini khusus engine aja. Pengaturan ke throttle, injeksi, gitu-gitu, pengapian. Cuman itu. Fungsinya masih minimalis ya? Masih minimalis, masih cuman bagian mesin. Ya engine lah. Kalau di mobil Nissan kan saling berhubungan Pak. Dia ada transmisi punya TCM, punya ECU sendiri. Terus bagian bodi kelistrikan itu ada sendiri. Jadi mereka masing-masing ECU saling berhubungan Pak untuk menciptakan efisiensi itu Pak. Nah kalau di sini efisiensi. Iya, kalau di sini baru di engine-nya saja Mas ya. Iya, baru di engine-nya aja Pak. Baru di mesin. Bagaimana dengan ini Mas Arif? Efisiensi mobil yang injeksi awal dengan mobil karburator.
Yang karburator. Atau injeksi awal dengan mobil yang modern. sekarang modern ya gitu. Nah, ini gimana tuh? Apakah mobil injeksi awal itu lebih hemat daripada mobil injektor? Mobil karburator? Karburator. Ya jelas Pak itu. Jelas, Kalau ya? itu ada perbedaan, maksudnya tetap lebih efisien yang ini semi injeksi semi-injeksi ini. ini. Ya. Kalau karburator kan masih manual, settingannya masih tetap manual. Kalau ini udah ada patennya, cuman ya udah ada paten di ECU-nya itu. Cuman belum maksimal kayak yang sekarang. Ibaratnya gitu Pak. Terus kalau kita melihat nih, apa sih keunggulan untuk mesin yang menggunakan semi injeksi semi ECU ya, semi injeksi. Semi injeksi. Semi injeksi ini dengan mobil yang sekarang yang sudah modern. Keunggulannya. Kalau keunggulan ini ibaratnya ketahanannya lebih ketahanan ya. Lebih ketahanannya kalau mobil-mobil lama kan otomatis lebih ini ketahanannya lebih kuat lah, lebih bandel. Ini dari tahun 94 masih ya masih bertahan, masih enak lah. Karena minimal ini itu juga apa namanya? Minimal mekanikalnya masih berfungsi ya. Oke, kalau mekanikalnya masih sederhana dan bisa dibersihkan, dipelajari, dibongkar gitu. Kalau yang sekarang misal throttle motornya error, ya udah ganti throttle motor. Throttle motor jarang banget yang di repair ya kayaknya. Iya. Kalau throttle Nissan yang sekarang kalau error kayaknya harus ganti sih, harus ganti. Kalau di repair pun jarang banget Pak yang berhasil itu. Disetel udah nggak bisa dia. Soalnya saling terhubungan antara MAF dan throttle gitu-gitu pembacaan. Dan dia juga sensornya kan MAF sama IAT Pak. Intake air temperature itu gabung di motornya itu juga. Jadi suhu udara yang masuk, suhu throttle-nya itu juga diukur. tahu dia berarti ya? Iya. Tahu. Jadi tingkat akuransi efisiensinya lebih tinggi Pak. Pas dingin atau temperatur panas itu ngaruh. Nanti kan akan ditentukan Pak jumlah bahan bakar yang masuk berapa, jumlah udaranya itu berapa. Makanya beda antara yang suhu dingin dan suhu yang sudah optimal gitu ya. Kalau Makanya- di mobil karburator itu kan ada sistem cuk gitu ya. Iya. Gitu. Kalau di mobil ini enggak ya Mas ya? Soalnya cuma sesuai MAF ECU, itu, iya. MAF. Jadi Beda kalau settingan. kalau pas malam hari sama siang hari biasanya mobil tuh enak pas malam hari, Oh, tuh kenapa tuh? pas malam karena dia dingin. Si temperatur dingin ya pembacaan mesinnya akan tetap dingin toh, gitu. Jadi nggak cepat panas pembacaannya. Jadi si tarikan enak gitu-gitu. Itu ini kali apa kualitas udaranya lebih ini Ya, padat. mungkin pengaruh itu kualitas udaranya. Kan mempengaruhi. molekul udara kalau dingin Pak Pak lebih rapat Pak. Rapat ya. Iya. Jadi yang masuk lebih banyak. Mungkin yo. Kita taruh AC, masukin AC gimana? Udara AC. Beda enggak. sih. Jadi kan ada namanya apa ya? Ada intercooler ya kalau di mesin-mesin turbo ya Mas ya. Kalau turbo ya, Ya kan itu tujuannya untuk mendinginkan udara Pak. Jadi efek turbo itu jangan sampai membuat udara itu terlalu panas. Kalau terlalu panas kan molekul mengembang Pak, memuai. Ketika dipampatkan gitu kurang banyak yang masuk sebenarnya. Ketika didinginkan harapannya lebih padat udaranya. Baik, Jadi lebih ada tenaga. tenaga begitu lagi. Iya. Baik Mas Arif dan Mas Wawan, apa yang bisa kita bagi ke sobat APD yang masih menggunakan mobilnya masih menggunakan semi injeksi ini? Apa tipsnya kira-kira? Tips perawatan gitu Pak. Tips perawatan ya. perawatan sebetulnya hampir-hampir sama sih Pak. Kalau ini hampir sama perawatannya. Ya sering tune up berkala, cek busi sama kabel busi itu distributor sama. Per berapa kilo? Kalau ini enggak 10.000 ya mungkin Pas maksimal ganti. 10.000 lah. 10.000. Bisa nggak sih itu kabel putus? Kabel busi itu? Kabel busi putus bisa Pak ini tadi. Bisa? Ini tadi nggak terhubung. Ada satu yang nggak terhubung ini tadi, makanya kita ganti. Ini tadi ada salah satu kabel yang putus Pak ini tadi. Nah, itu penyebabnya apa Mas? Kok bisa putus nih kabel nih? Wah, Umur? rata-rata umur Pak. Penyebabnya umur kalau ini. Ini penyakit pada ini Pak. Nah, ini bintang tamu kita datang. Saya ikut nimbrung aja ini Pak. Cek lego. Mumpung lagi ini Pak, tadi nggak bisa berhenti nak kakinya Pak. Jadi untuk Asik berdagang. Ntar mereka debat di berdua. Iya. Jadi untuk kasus-kasus untuk mobil yang menggunakan kabel Pak, ini kan namanya
kabel Delco ibaratnya kan kalau ini. Oh, Yang dia istilah udah ini ya? menggunakan pasti kalau model kayak gini dia masih menggunakan distributor. Distributor. Nah, ini penyakit yang sering terjadi. Jadi kabelnya itu putus, Pak. Putus itu kenapa? Nah, putusnya Gigit itu tikus. biasanya karena umur, Pak. Kalau ini kan umur. Soalnya putusnya itu enggak kayak putus digigit tikus ini sama ujungnya misah gitu. Misah gitu enggak, Pak. Fisiknya masih nyatu. Fisiknya nyatu tapi dalemannya, Pak. Wah. Jadi, tapi kalau dipakai dia masih nyambung. Soalnya modelnya kayak gini, Pak. Putusnya itu dia kan kawat. Kawatnya kecil kayak kawat fiber optik kayak bentuknya hampir kecil banget. Itu dia jadi kayak gini nyambung. Cuman kalau dikasih pengapian, dia masih bisa nyambung, tapi lompat. Nah, karena lompat, ibaratnya kalau di lift-nya dia koil bocor. Oh iya, kuil bocor ya. Pengapian ada, cuman nggak maksimal. Efeknya, jadi nggak mati sama sekali itu nggak pas dicek di busi ada percikannya ada. Cuman beda. Mengecah ya? Kekuatan pengapiannya beda. Karena dia ibaratnya ada hambatan karena putus itu di tengah. Cara pengecekannya ya dari diukur, Pak, di sini sama di sini. Dia nyambung nggak pakai multimeter. Kalau dia nggak nyambung berarti dia putus di tengah jalan. Berapa, Pak, Udah tahanannya? kayak cinta aja ya, putus Iya, di tengah makanya. jalan. Ini tahanannya berapa nih standarnya, Mas? Tanya berapa, Mas Arif? Mati lah we. Sing takon mekanik. Tadi 2,8. Nah, Standarnya itu yang penting sih nggak tahanannya sih. Yang Kalau penting yang dia panjang- nyambung, Pak. nyambung. Kalau dia nyambung sih berarti masih bagus. Cuman kalau pas di sini sama sini dia nggak nyambung, berarti ya Putus. udah waktunya gitu kan. Iya, benar. Benar karena Dulu PL pernah itu. kayak gini, Pak, di mobil Proton Exora ya. Bukan Chevrolet Optra. Optra. Nah, Chevrolet Optra. Iya, masih sama kayak. Kejadiannya juga sama kayak gini. Ini nggak terhubung ini, Pak. Nih. Ini Contohnya, Pak. Nih. Ini nggak terhubung. Nih kalau terhubung dia begini, Pak. Coba Mas Arif, sini Kalau terhubung. tempelin. Nah, dia kan bergerak, Pak, angkanya, Pak. Yang satunya yang lain. Nah, kalau nggak terhubung dia begini, Pak. Nah, angkanya nggak berubah, satu. Kalau yang ini bisa coba Mas Selin. Nah, sini. Nih, dia ada angkanya, Pak. Terhubung. Kalau yang tadi, yang mana yang putus Mas Arif? Nih. Nah, Wah. dia nggak terhubung, berarti dia putus. putusnya di dalam berarti ya. Iya, tak Iya, harus dicek kayak gini, Pak. Nggak bisa dicek pakai busi mercik apinya, pasti mercik apinya. Cuman kekuatannya beda. Nah, Kalau tidak punya itu, apa namanya? Multimeter apa? multimeter dia bisa pakai tes lamp. Tes pen. Tes lamp DC, dihubungin. Apa itu tesnya? Tes lamp Lampu yang nyala itu, Pak. Iya, yang dihubungkan. kayak tes pen. Kayak tes pen. Nah, tes pen DC, Pak. Yang DC ya, yang 12 volt ya. Kan ada tes pen AC, Pak, yang buat listrik yang dipegang iya. pakai tangan itu. Itu yang DC bisa kalau nggak pakai alat ini. Baik, ini tips sudah dibagikan kepada Sobat Apedia. Yang membagikannya itu 3 mekanik senior. Wow. Saya cuma nimbrung aja ini, Pak. Wow. Pokoknya senior gak senior mekanik kayak gitu aja lah ya. Di sini nggak ada senior junior. Ini master ini, Pak. Master, Iya, master master. apa? Master itu tertinggi, Pak. Oh, master. Habis master itu mitik, Pak. Legend, Pak, saya, Pak. Oh, itu di atasnya legend, ada yang epic ya. Baik, Sobat Apedia, terima kasih sudah melihat atau menyimak ya video-video kita di video Apedia. Mudah-mudahan konten kita dari GK Auto Service ini menambah pengetahuan kita yang lebih banyak lagi ya. Iya. Karena merek-merek mobil di sini unik-unik. Iya. Tidak hanya Nissan dan Datsun dan lebih luas. Dan pengetahuan lama juga kembali terbuka ya. Iya. Yang biasanya sudah tertutup ya kan ya. Jadi nggak cuma kita berpegang teguh sama satu merek aja, Pak. Kita bisa membandingkan berpegang merek teguh yang memang perpisahan ini. dulu saya sih ingin masuk sastra. Baik Sobat Apedia, sekian dulu informasi yang bisa kita sampaikan dari GK Auto Service. Mas Elin, apa yang mau disampaikan Mas dari GK Auto Service? Saya ingin ini, Pak, mempersembahkan karena udah kedatangan teman lama ini, Pak. Ya, untuk terima kasih untuk Sobat Apedia sudah menyimak dan sudah berkunjung di GK Auto Service. Oke. Semoga kita dengan adanya membuka merek-merek yang baru ini, kita tidak cuma
lihat cuma di satu merek aja, kita bisa membandingkan untuk merek-merek yang lain. Iya, nambah Pada ilmu. dasarnya itu sama. Sama ya. Cuman ya beda bentuk, beda Oke. beda konstruksi, Konstruksi, sama beda ini. Beda nama. Ya betul, Istilah. jelas itu beda nama. Beda ini apa namanya? Perhatian. Narasi berarti. Perhatian. Baik. Beda ini apa perlakuan lah Pak. Jadi setiap mobil sama, cuma kita untuk karakteristik mobil ini yang sering terjadi masalahnya di sini. Kalau mobil yang merek ini masalahnya di sini. Oh, Kayak iya. gitu. Habis ini kita ke Fred, Pak. Ke Frit. Tanya Mas Elin. Ah. Kalau beli mobil Fred, penyakitnya apa aja? Oh iya betul ya. Monggo, Mantap. Pak, bisa. Baik. Terima kasih. Kita tutup segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja ya kamu ya.